Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Dimensi energi dari sosok manusia pilihan Allah yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi sangat berpengaruh pada bumi ini. Energi dari sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak hanya berpengaruh pada satu dimensi saja, tetapi akan berpengaruh juga pada setiap lapisan dimensi yang ada di bumi ini. Energi tersebut akan menyebabkan terjadinya keadilan, kedamaian, kebaikan, bahkan bisa menyebabkan kerusakan di bumi ini. Dimensi energi sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa menjaga dan menstabilkan keadaan alam di bumi ini. Walaupun di bumi ini sering dilanda berbagai macam kekacauan dan kerusakan. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sampai saat ini belum juga sepenuhnya bertindak agar orang-orang yang mengingkari akan kekhalifahan dirinya segera sadar akan kesalahan yang telah mereka perbuat selama ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi mengalirkan energinya secara rahasia agar kekacauan dan kerusakan tidak menyebar luas ke seluruh penjuru bumi ini. Energi yang dialirkan oleh sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan bisa terlihat dan bisa dirasakan oleh manusia lainnya jika pada suatu wilayah mengalami kejadian-kejadian di luar nalar manusia. Karena kekuatan dari energi tersebut bisa menstabilkan keadaan di bumi ini agar tidak mengalami goncangan yang sangat parah. Tujuan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sering mengalirkan kekuatan energinya untuk sedikit memperbaiki kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di bumi ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi mengalirkan energi tersebut karena beliau sering melihat kezaliman dan ketidakadilan yang semakin merajalela di bumi ini. Seandai saja sekelompok orang itu sudah mau menerima dan mengakui akan kekhalifahan dirinya, maka beliau tidak akan segan untuk sepenuhnya memberantas segala kezaliman dan ketidakadilan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Jika sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah bertindak dengan maksimal, maka beliau akan segera bergerak untuk memperbaiki semua kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Energi yang dialirkan oleh beliau akan menyebar ke seluruh penjuru bumi ini, sehingga orang-orang yang selalu berbuat zalim tidak dapat bersembunyi dari pancaran kekuatan energi tersebut. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa saja diam dan bisa saja marah apabila kelakuan manusia yang selalu berbuat zalim dan berbuat kerusakan sudah melampaui batas. Untuk saat ini, beliau hanya mengalirkan sedikit saja energinya dan belum maksimal. Beliau sengaja terus mengalirkan kekuatan energinya agar bumi ini tetap dalam keadaan stabil dan agar membantu pejuang-pejuang Islam tetap kuat mental dan jiwanya dalam menegakkan agama Allah. Kenapa Allah masih membiarkan orang-orang berbuat zalim terus merajalela di muka bumi ini? Salah satu contoh kezaliman yang terus terjadi di negara Palestina. Dari dulu hingga sampai saat sekarang pun, orang-orang terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sampai-sampai dikatakan orang-orang berdoa sampai keluar air mata darah, memohon agar kejoliman dan ketidakadilan itu agar cepat-cepat terselesaikan. Padahal jika meminta kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Kenapa orang-orang yang berdoa dan memohon belum juga dikabulkan doanya? Apakah ada yang salah dengan cara mereka berdoa? Ataukah ada rahasia yang sangat besar di balik semua kejadian-kejadian itu? Dari kekacauan dan kerusakan yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, banyak masyarakat manusia yang tidak bersalah menjadi korban. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan terus mengalirkan dimensi energinya agar dampak dari kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di bumi ini tidak tersebar sampai ke Nusantara dan agar tidak sampai pada wilayah tempat tinggalnya beliau. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi hanya memantau dan melihat saja perkembangan ke depannya akan terjadi seperti apa keadaan bumi ini. Apakah ke depannya bumi ini akan semakin kacau ataukah akan membaik? Itu semua tergantung dari perbuatan dan kelakuan manusia itu sendiri. Jika sekelompok orang tersebut masih saja menolak dan mengingkari akan kekhalifahan dirinya, maka bisa jadi keadaan bumi ini ke depannya akan semakin parah terjadinya kekacauan dan kerusakan. Walaupun ke depannya bumi ini mengalami kekacauan dan kerusakan yang sangat parah, bukan berarti bumi ini akan hancur. Bumi tidak akan hancur dan tidak akan terjadi kiamat apabila masih ada kekasih utusan Allah yang akan menjadi pemimpin di bumi ini. Biarpun bumi ini mengalami goncangan yang sangat parah, beliau tetap akan berusaha menstabilkan keadaan bumi ini dengan terus mengalirkan dimensi energinya. Sebagai tangan dan kaki Allah di bumi ini, Sang Khalifah akan tetap terus menjaga keseimbangan alam di bumi ini agar tetap dalam keadaan kokoh. Beliau menjaga dan memimpin bumi ini tidak perlu diketahui oleh orang lain, karena itu adalah rahasia Allah dan dirinya. Jika orang-orang munafik dan orang-orang yang zalim berbuat sudah melampaui batas, maka Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan marah. Sebab kemarahan kekasihnya yang sudah menjadi khalifah di bumi ini adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sekelompok orang-orang munafik tersebut masih saja menyembunyikan kebenaran tentang sosok khalifah Allah, maka keadaan bumi ini ke depannya bisa saja semakin parah. Karena kelakuan orang-orang seperti itulah yang bisa merusak moral ketuhanan. Jika orang-orang tersebut terus-menerus menolak dan mengingkari manusia utusan Allah, maka akan bisa juga berpengaruh terhadap keadaan di bumi ini. Jika mereka menolak dan mengingkari akan kekhalifahan seorang manusia utusan Allah, sama saja mereka sudah memusuhi Allah dan kekasihnya. Saya seringkali mengatakan,
Kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.